Saya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Para sepuh, ini sepuh jamaah al-wahdah yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah di malam pamungkas dan sekaligus malam Lebaran di akhir bulan November dan awal bulan Desember. Semoga sehat berkah semuanya. Amin. Kita awali sama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dengan iman dan amal soleh. Juga Allah mudahkan segala urusan kita dengan rahmat dan pertolongannya dan menjadikan pintu rahmat keberkahan bagi kehidupan keluarga kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana wa sahih adsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi arjaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anisari ab'idna waqdi hawaijana bidini wa dunyaya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tawil umurana, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, kedua orang tua kami, anak keturunan kami, keberkahan panjang umur. Wa sahih adsadana, anugerahkan kepada kami kesehatan fisik jasmani kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati dan jiwa kami. Wa sabbit imanana, teguhkanlah keyakinan keimanan kami. Wa wasi arjaqana, luaskanlah pintu-pintu rezeki usaha kami. Wa ahsin a'malana, baguskanlah amal-amal ibadah kami. Wa ilal khairi qaribna, kepada jalan-jalan kebaikan dekatkanlah kepada kami. Wa anisari abidna, dan dari jalan-jalan keburukan jauhkanlah dari kami. Waqdi hawaijana, kabulkanlah harapan dan cita-cita kami. Bidini, dalam urusan agama. Wa dunyaya, dan segala urusan dunia. Wal akhirah, dan segala urusan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini besar akhir tahun sehat, berkah, panjang umur, istiqomah dari ahli ibadah. Insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita ingin membaca tema amalan yang mengundang dimudahkannya hisab pada hari kiamat. Jadi, amalan yang dapat mengundang dimudahkannya hisab pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu yang lalu kita pernah menyampaikan cuplikan atau bagian dari tema ini, yaitu tentang ibadah maliyah. Mudah-mudahan masih ingat apa? Ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Ya, kan begini. Ini reviewnya. Di antara persoalan yang sangat rinci dibahas oleh Al-Quran itu berkaitan dengan pembagian harta. Yang rinci. Karena umumnya Al-Quran itu bicara dalam konteks global, konteks umum, konteks universal. Sholat misalnya hanya perintah aqimis sholat. Nah, teknisnya itu semua dicontohkan, diatur, dijelaskan oleh sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji juga begitu. Kepentingan-kepentingan masyarakat juga begitu. Umumnya global umum. Tapi ketika menyangkut tentang harta, waris misalnya, itu dirinci nepi ka buku letik-letiknya. Persentasenya dihitung. Sehingga peran ijtihad para ulama di bidang waris itu sangat kecil. Karena semuanya hampir dibahas tuntas, dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu juga berkaitan dengan utang piutang. Itu pun dibahas secara detail dalam Quran yang panjang, surat yang panjang, dan ayat yang panjang, yaitu di Al-Baqarah ayat 282. Itu di antara ayat yang paling panjang yang ada di surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah 286 ayat. Nah, di ayat 282-nya itu menyangkut tentang utang piutang. Kaitan dengan harta, umat Islam kita harus memahami dan meyakini bahwa pemilik mutlak harta itu adalah Allah. Lagi. Pemilik harta mutlak itu adalah Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi pemilik mutlak itu adalah Allah. Namun Islam mengakui kepemilikan individu terhadap harta. Islam mengakui, menjelaskan kepemilikan harta milik perorangan, milik individu. Namun harus
harus dipahami dalam 4 posisi. Satu, sebagai anugerah. Rezeki itu sebagai anugerah. Karena anugerah, harta itu sebagai anugerah, maka konsekuensinya harus disyukuri. Kalau rezeki atau harta ini tidak disyukuri, maka akan berubah menjadi langka. Gitu. Ya, nanti dijelaskan oleh hadis. Yang kedua, harta itu adalah titipan. Maka semakin banyak yang dititipkan kepada kita, dapat dipastikan semakin lama dan semakin panjang hisab kita pada hari kiamat. Semakin sedikit yang dititipkan kepada kita, maka semakin cepat hisab kita di hari kiamat. Nabi menegaskan, di antara para nabi yang terakhir masuk surga itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dialah pemilik hampir 2/3 dunia ini. Pampang derina. Di antara para sahabat yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, konglomerat Madinah. Besok Bapak Ibu belanja ke mall, ke pasar, ke supermarket, silahkan ambil sebanyak-banyaknya yang kita mau dan kita bisa. Tapi yakini, pas keluar diperiksa ke kasir pasti panggilan. Ya, itulah kehidupan dunia. Jadi sekudu lima sebenarnya Pak. Banyak sedikit harta itu. Kalau kita memahami bahwa itu titipan. Ini akan jadi bahas sebetulnya. Tapi dimasuk yang keempatnya. Yang keempat, harta itu adalah ujian. Tidak sedikit orang diuji dengan harta. Ada yang semakin takwa, ada yang semakin durhaka. Begitu. Dengan harta orang bisa membeli tiket surga, dengan harta juga menyebabkan orang jadi penghuni neraka. Ya. Dengan harta orang bisa membelanjakan jalan kebaikan. Dengan harta seseorang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Bahkan di wilayah ini pendusta agama itu adalah orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap orang yang kurang beruntung. Ya. Yang keempat, harta itu dalam posisi dipahami dalam Al-Quran buat kita adalah jinatun, perhiasan. Apa? Jinatun, perhiasan. Hanya bisa dibanggakan saja, tapi tidak menyelamatkan. Ada yang kata itu, maka kalau kita meluangkan sedikit waktu untuk menelaah Quran yang tergabung dalam juz amma, juz ke-30, bahwa juz amma itu hampir seluruhnya itu makiyah. Apa makiyah? Diturunkan di kota Mekah. Hampir semua juz amma itu makiyah. Kenapa demikian? Hasil penelitian dan pemahaman kita dan para mufasir, mengutip para mufasir, problem Nabi atau problem yang dihadapi oleh
Di samping problem teologi kemusyrikan, juga adalah problem kemusyrikan materi atau bahasa sekarang namanya materialistik. Hampir semuanya menuhankan harta. Ya mirip-mirip dengan sekarang, hanya beda casing. Ya, hanya beda casing. Materialistik. Maka ketika kita membaca Quran surah Al-Ahzab, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, dengan kekuasaannya bisa menguasai, dia bisa mengakuisisi semua perusahaan orang lain, bisa memanipulasi dengan segala aturan yang dibuatnya. Ojol tidak bisa manfaat. Apa yang diusahakannya tidak menyelamatkannya. Begitu Al-Quran memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita sampai Al-Ma'un, ketemu tadi bahwa para pendusta agama adalah mereka orang-orang kaya. Ketika sampai kepada Quran surah Al-Quraish, maka kita pun menemukan pesan bahwa pemimpin yang ideal, negara yang ideal, kepala keluarga yang ideal adalah yang menjamin dua hal. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Menjamin masyarakatnya tidak lapar dan menjamin masyarakatnya jauh dari ketakutan. Begitu. Ini kaitan dengan ibadah maliyah. Nah, poin kita di posisi yang kedua, harta itu titipan. Semakin banyak yang dititipkan, semakin banyak, semakin lama hisab kita di akhirat kelak. Lalu apa solusinya agar kita mendapatkan keringanan, kemudahan dalam hisab pada hari kiamat? Karena Rasul menegaskan dalam riwayat Ashabus Sunan, telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser 1 senti pun pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Umurmu digunakan untuk apa? Masa mudamu produktif dalam hal apa? Hartamu diambil dari mana? Dibelanjakan kemana? Ini yang menjadi tidak mudah. Dari mananya ke mananya itu ditanya. Nah, agar kita mendapatkan keringanan, kemudahan, dispensasi peringan hisab dari Allah dimudahkan, kita temukan hadis petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 amalan, man kunna fihi, barang siapa ia memilikinya 3 amalan ini, hasabahullahu hisabayasiro, maka Allah akan menghisab kepadanya dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang lancar. Wa adkhalahul jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Apa itu amalan yang dapat menjadi jalan kita meraih kemudahan hisab pada hari kiamat? Pertama, kata Rasul, tu'ti man haroma, senang berbagi kepada orang yang pelit kepadamu. Jadi tiba-tiba
kurang ada tetangga pelitna biar ada respon manusiawinya kurang gak pelit itu sih. Itu respon manusiawinya. Setelah kita di sini maka harus dipahami. Itulah cara Allah membukakan ladang amal kepada kita untuk meraih tiket kemudahan hisab pada hari kiamat. Kan langsung suudon si kehet. Ayo boga tetangga teh baik, euy. Pelit kula boga tuan teh. Eta teh boleh jadi cara Allah memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan tiket, dimudahkan hisab pada hari kiamat. Itulah nanti yang disebut dengan hikmah. Ada hikmah di balik semua itu. Tidak ada yang sia-sia. Ngangguran canapan. Ya, nah maka nanti kalau kita mempelajari pemikiran suprarasional, ketemu istilah ini begini. Apa itu ilmu? Ilmu adalah informasi yang terverifikasi dan tervalidasi, terbukti benar. Itu namanya ilmu. Coba ini. Ilmu adalah informasi yang terverifikasi dan tervalidasi, terbukti benar. Itu namanya ilmu. Kaitan dengan informasi itu ada 5. Satu namanya noise. Apa? Noise. Apa itu noise? Noise adalah informasi yang tidak jelas sumbernya. Itu namanya noise. Cenah, ucup, bejana, itu namanya noise. Itu namanya noise. Yang kedua namanya data. Apa? Data adalah informasi yang jelas sumbernya, hanya bisa diverifikasi dan diklasifikasi. Itu namanya data. Ya. Karena data itu akan berbeda ketika diinterpretasi. Pegang data beda, tapi beda hasilnya. Nah itu baru data. Kemudian yang ketiga, setelah data itu informasi yang atau data yang divalidasi dan diinterpretasi hasilnya berbeda. Itu namanya fakta. Apa? Fakta. Saya seperti ini. Dulu data itu linear, Pak, lurus sesuai. Lamun sekolah dasarna di MI, Kasanawiyah, Ka'aliyah, madrasah, kapasantren, kuliahnya di IAIN, keluar jadi ustaz. Itu linear. Ayo nama begitu, Pak. Sekolah umum, SMP umum, kuliahnya di ITB, keluar jadi kiai. Ini fakta. Beda dengan data. Sekolahnya MI, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, keluar selesai jadi artis.
Ayo nama bisa gitu Pak. Ayo nama bisa gitu Pak. Ya. Nah, ini fakta ini. Sekarang bisa begitu. Nah, yang keempat ilmu. Yang tadi. Yang kelima namanya wisdom. Wisdom. Ya, apa wisdom itu? Ilmu yang disampaikan dengan cara bijaksana dan benar. Sebab ada orang yang pintar ilmunya banyak, tapi ketika resep itu bijaksana sih. Itu tidak wisdom. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu, ini adalah ilmu. Setelah diverifikasi, ternyata benar. Kalau kita bisa berbagi dengan orang yang pelit kepada kita, ini adalah amalan yang paling tinggi nilainya, karena ujiannya di wilayah jihadul akbar. Apa jihadul akbar? Memerangi hawa nafsu. Karena ini wilayah software Pak. Yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang lapang dada, sehingga dia punya pemahaman. Kalau kita menghadapi orang pelit, kita pelit lagi, memang Nabi menyebutkan wilayah softwarenya bisa bernilai sodako, ngasih pelajaran. Tapi nilai kemanusiaannya, nilai kita sama jeleknya. Ya. Nilai kita sarwa bututna. Jadi kalau kita memberi kepada yang memberi, itu nilainya sama. Yang lebih tinggi memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Ini manusia setengah dewa. Dan Nabi mencontohkan itu. Ya, Nabi memberikan teladan itu. Bagaimana ia dikucilkan, bagaimana dia dimusuhi oleh Yahudi. Riwayat yang lain kadang-kadang diludahi. Apa yang dilakukan setelah itu? Dialah orang pertama yang membantunya. Maka tidak terlewat hadis ini, termasuk orang yang akan mendapatkan hisab yang ringan pada hari kiamat, kata Rasul, tu'ti man harawata. Orang yang senang berbagi, bahkan terhadap orang yang pelit kepada. Umat bikin mengambil badai pelit beh jadi gampang hisab. Berimpas. Ya, ini poin pertama. Kalau ini bisa diamalkan, hebat. Naik poin yang kedua. Amalan kedua yang dapat mengantarkan kita meraih hisab yang ringan pada hari kiamat, kata Nabi, adalah wa ta'fu amman dolamana, memaafkan orang yang mendolimi kita. Iya lebih riweuh deui. Geus nipu ka urang teh, geus ngabobodo, sudah mengkhianati, ngagogoreng, maafkan. Aduh, itu yang di Ali Imran ayat 133, 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qadimina al-ghaidha wal afina anin nas. Tapi begitu aturan menegaskan itu.
segera menjemput ampunan Allah dan surganya. Apabila kamu sudah mendapat ampunan Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Itu kapling kita di surga. Setiap kita akan mendapatkan kapling seluas langit dan bumi. Itu kapling kita. Kesahaan lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin. Apa indikatornya? Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri. Mereka yang senang berbagi dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kesukses, keripu, kesengsara, tetap senang berbagi. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Geus dibere, geus dibantuan, geus ditulungan, tapi tika sebeleun. Kumaha urang kekeul ngewa. Kumaha cek Al-Qur'an ulah ambek. Geus ditulungan, geus dibantuan, geus difasilitasi sampai sukses, memfitnah kepada kita, ngaku goreng ke orang. Kumaha reaksi kemanusiaan kita? Marahlah, mempolisikannya, memperkarakan secara hukum. Kumaha cek Al-Qur'an, jangan marah. Asa hese, asa tesan, keluarnya. Tapi kami nyingsiran unggul kumaha? Boleh saja itu soal niat. Di perkara hukum secara legal standing kan dibolehkan. Hanya kalau pesan Al-Quran wal kadhiminal ghaidha, jangan marah. Setelah itu apa? Wal afina 'anil nas. Maafkan. Aduh. Rasa-rasa nama rada pengen saya. Maka wilayah ini Nabi tampil lagi menjadi suri teladan di wilayah ini. Ketika Nabi memegang kekuasaan yang dikenal dengan Futu Mekah, bagaimana Mekah ditaklukkan, maka para dedengkot Quraisy Mekah tidak bisa berkutik dalam posisi yang tidak aman. Bisa saja Muhammad dan pasukannya memenggal kepala kita. Kita tidak berdaya. Apa kata Nabi? Ini amnesti massal. Aku maafkan kalian semua. Silakan. Kau pulang ke rumah dengan aman. Namun pulang itu digantung Makabe. Ya, pakai apa namanya? Pakai perangkat hukum alam, penegak hukum. Meskipun dilakukan berbagai cara untuk merekayasanya. Apa kata Rasul? Kata Allah, wal afina 'anil nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan pesan itu. Kalau beliau sekarang berkata isim Pak, ngaku umat Nabi Muhammad, artinya mengklaim umat Nabi Muhammad dengan kelakuan yang sikap pada bentuk kena ke Abu Jahal. Ada sikap turunan ke Abu Jahal sebenarnya nama. Kembali kalau lihat ini pantasan ini wilayah software, ini wilayah rohani yang oleh Nabi menghadapi ini masuk kategori jihadul akbar, jihad besar. Selesai perang Badar, perjalanan ke Badar itu dari Madinah kurang lebih sampai 200 kilo lebih Pak, ya ke Badar itu. Pulang dari Badar jalan kaki mau ke Madinah, di beberapa jalanan Rasul berhenti membuat api unggun begitu. Kita baru selesai dari jihadul asghar. Setelah ini kita akan menghadapi jihadul akbar, jihad besar. Pasal ya Allah. Sepengetahuan dan kami alami, peperangan Badar ini adalah peperangan yang paling besar, paling dahsyat yang pernah kita lakukan. Masih adakah perang yang lebih besar daripada Badar? Ada. Hah? Ada. Apa? Memerangi hawa nafsu.
termasuk ini. Mudah-mudahan ini untuk anu kesenian dolim paman hadis ieu bisa dijadikan alat baheula maaf. Dan makanya dia asup ka surga aing dolim teh. Oh, celak sudah di luar tempat. Yang ketiga, amalan tindakan sikap mental yang dapat menjadikan kita meraih hisaban yang ringan pada hari kiamat. Kata Rasul adalah watasilu rohimat hemana watasilu man qata'aka, menyambungkan silaturahim, menyambungkan persaudaraan kepada orang yang memutuskan persaudaraan. Ini pun memerlukan kesiapan mental. Ini pun memerlukan kesiapan lapang dada tanpa batas. Hanya orang-orang yang seperti ini maka diajarkan oleh Al-Quran doanya. Selama ini kan doa ini suka dipakai dalam pidato. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu berlaku ketika kita menghadapi kekeh, nenes, dongkol kepada seseorang yang pikaseudeun. Rabbi sholli sodri. Lain kira pidato. Lebih mantap. Justru untuk menghadapi realitas sosial yang membuat pikiran hati kita menjadi sumpah. Eta doana. Rabbi sholli sodri. Kan Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu segelan dia. Lapangkan dada kita untuk mencari pakai nyataan seperti apa. Tapi Fir'aun itu lebih galak. Fir'aun itu 2 kali lipat. Mau dibatalkan itu nggak ada. Hanya beda casing, yang beda baju, Jamaah sekalian, ini catatan apa namanya? Ya, perhatikan perjalanan akhir tahun kita. Kita ingin memotret kira-kira kapling mana, amalan mana yang bisa menjadikan setiap kita meraih tiket kemudahan mendapat hisab pada hari kiamat. Ya. 3 amalan ini mudah-mudahan menjadi landasan pacu bagi setiap kita untuk mempantaskan diri meraih tiket mendapatkan hisab ringan pada hari kiamat. Dia sana dia dulu. 3 amalan ini mudah-mudahan kita maksimalkan. 1, senang berbagi dengan orang-orang yang pelit kepada kita. Jadi lamun pemedikan pelit kudu loba dibieneng. Lamun salaki pelit eta mah tuker tambah bae. Jadi senang berbagi kepada termasuk kepada orang yang pelit kepada kita. Yang kedua, mudah memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita. Yang ketiga, lapangkan dada untuk menjalin kembali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Ini 3 amalan yang saya sebut di MK itu. Ini 3 amalan. Ini adalah amalan yang masuk kategori jihadul akbar. Ketika Rasul mengatakan kita baru selesai perang kecil menuju perang besar. Apa itu? Salah satunya. Karena ini wilayah sopir, wilayah rohani, kesiapan mental dan kelapangan dari setiap kita. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga Allah menjadikan setiap kita memiliki kelapangan dada, keluasan hati, kebesaran jiwa dalam menghadapi kehidupan keluarga kita, menghadapi kedatangan sosial kita,
dan Allah mempantaskan kita layak dimudahkan hisab pada hari kiamat. Insya Allah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.